Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan hari ini, iman kita harus nyata. Perumpamaan tentang talenta memberi contoh yang menarik tentang bagaimana Allah memberi kesempatan bagi anak-anaknya untuk hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita masuk dalam tanggapan masing-masing hamba terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kita perlu memahami seperti apa pemberian itu. Perumpamaan tersebut tentunya menyiratkan bahwa setiap kita diberikan talenta sebagaimana kita memahami kata talenta, yaitu kemampuan dan karunia. Namun para pendengar asli dari perumpamaan ini akan memahami kata tersebut sebagai satuan ukuran atau uang. Kerson menambahkan, jika satu talenta bernilai 6.000 dinar, maka dibutuhkan 20 tahun bagi seorang pekerja harian untuk menghasilkan sebanyak itu. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Tuhan ini tidak membagikan jumlah yang kecil dan tidak penting kepada para pelayannya. Ketiga orang itu menerima sesuatu yang berlimpah. Talenta yang dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mengenai hal ini, Adam Clark berkomentar, bakat yang dimiliki setiap orang paling cocok dengan keadaannya sendiri, dan hanya kesombongan dan iri hati yang membuatnya menginginkan anugerah dan bakat orang lain. 5 talenta bagi beberapa orang terlalu banyak, tetapi bagi sebagian orang 1 talenta terlalu sedikit. Bapa Surgawi kita mengenal kita sepenuhnya. Dia tahu persis apa yang dapat kita tangani dan apa yang tidak dapat kita tangani. Karena itu, kita tidak punya alasan untuk mempertentangkan hal ini. Mereka yang bertindak bijak dengan talenta yang diberikan kepada mereka akan diberi lebih banyak lagi. Prinsip Alkitabiah ini menunjukkan cara lain Allah mendewasakan umatnya. Setelah kita belajar setia dengan tugas kecil, Tuhan memberi kita tugas lain yang sedikit lebih besar. Proses ini berlanjut saat kita bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Dia memimpin kita dan membimbing kita dari satu langkah ke langkah berikutnya. Hadiah besar berikutnya yang diterima kedua hamba pertama ini adalah diberitahu, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ini penting karena penekanannya tetap pada Tuhannya. Surga adalah milik Tuhan, merupakan kesenangan besarnya untuk menyambut kita di dalam wilayah kekuasaannya. Kita tidak membangunnya, kita tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi Tuhan memberi kita undangan untuk berbagi dalam kemuliaan dan perhentiannya. Tuhan itu adil, Dia menghakimi dengan adil, dan Dia tidak akan mengabaikan pemberontakan. Kita melihat hal ini terjadi pada hamba ketiga. Charles Spurgeon pernah mengajarkan, ingatlah para pendengarku bahwa pada hari penghakiman, laporanmu harus bersifat pribadi. Tuhan tidak akan bertanya kepada Anda apa yang gereja Anda lakukan. Dia akan bertanya kepada Anda apa yang Anda lakukan. Hamba ketiga itu dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dan yang tidak dilakukannya. Tanggapan hamba yang jahat ini menunjukkan hatinya. Spurgeon menjelaskan tindakan orang ini demikian. Meskipun orang ini tidak melakukan apa-apa untuk tuannya, dia tidak menganggap dirinya sebagai hamba yang tidak berguna. Dia tidak menunjukkan depresiasi diri, tidak merendahkan diri, tidak menyesal. Dia berani dan berkata tanpa malu-malu, saya kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jika kita tidak dapat mengusahakan secara langsung dan pribadi atas nama Tuhan kita, jika kita tidak memiliki keterampilan atau kebijaksanaan untuk mengelola masyarakat atau pekerjaan untuk Tuhan, kita setidaknya dapat berkontribusi pada apa yang dilakukan oleh orang lain dan menggabungkan modal kita dengan modal mereka, sehingga dengan cara tertentu Tuhan kita dapat memiliki kepentingan yang menjadi haknya. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kita mungkin tidak semuanya menjadi pemimpin, tetapi kita semua dapat berkontribusi. Hamba yang malas diusir dari kerajaan bukan karena dia hanya melakukan sedikit, tetapi karena tindakannya mengungkapkan hatinya yang sebenarnya. Hati yang telah diubah menjadi iman kepada Kristus secara alami akan menginvestasikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Pertobatan palsu adalah orang yang tidak membuat perubahan dalam kehidupannya. Sekali lagi, perumpamaan ini mengungkapkan bahwa mereka yang mempermainkan kekristenan tidak dapat membodohi Tuhan. Dia tahu bagian terdalam dari hati kita. Iman kita harus nyata karena upah dan hukuman itu kekal. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.